Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Adabul isti'dad li sairis salawat. Ini pembahasan kita tentang adab-adab persiapan hendak melaksanakan solat. Jadi kita akan melaksanakan solat, ada beberapa hal yang dianjurkan dalam syariat kita yang mesti untuk kita persiapkan yang mesti untuk kita bersiap-siap akan melaksanakan satu solat. Sama halnya dengan kita nak ke ladang. Kalau nak ke ladang tentu kita siapkan air minumnya, kita masukkan ke dalam botol, kemudian nasinya nak kita bungkus, kemudian kalau pakai kendaraan motor, minyak motor nak kita isi, daripada di tengah ladang nanti di tengah jalan di hutan tadi habis minyak, kemana nak dicari? Nah, bersia-sia kita. Maka ada isti'dad persiapan untuk melaksanakan solat. Ini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita apa saja persiapan-persiapan itu. Ini pembahasan kita, insyaAllah akan kita bahas hari ini. Sebelumnya pembahasan kita tentang derajat atau kategori manusia. Itu kemarin ada orang tu disebut dengan si Salim, ada orang tu disebut dengan si Rabih, ada orang tu disebut dengan si Khasir. Si Salim, orang yang selamat. Siapa si Salim itu? Si Salim itu orang yang dia mengerjakan yang fardu saja, kemudian ia tinggalkan yang maksiat. Maksiat ia tinggalkan, berzina ia tinggalkan, minum khamar ia tinggalkan, judi ia tinggalkan. Tapi salat 5 waktu ia kerjakan. Salat 5 waktu dia taat, buat maksiat ia tinggalkan. Tapi yang sunnah tak dia kerjakan. Yang sunnah tak dia kerjakan, maka namanya dia si Salim. Yang kedua si Rabih. Si Rabih ni yang fardu dia kerjakan, maksiat ia tinggalkan, tapi yang sunnah ia kerjakan. Ini orang beruntung nih. Jadi tinggi martabat orang ni dibandingkan orang yang pertama tadi. Pertama tadi si Salim saja. Salat alhamdulillah. Puasa sunat enggak. Sunat rawatib enggak. Jadi dia yang dia kerjakan tu cukup yang fardu saja, yang wajib-wajib saja. Itu si Salim. Kalau si Rabih, yang wajib ia kerjakan, yang sunnah pun ia kerjakan, maka namanya si Rabih. Rabih ni orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga kemarin kajian kita ada namanya si Khasir. Siapa si Khasir? Orang yang merugi, tak ada untung sama sekali. Yang wajib tak pula dia kerjakan, yang sunnah tak pula dia kerjakan, tapi justru dia terbibit dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama dia si Khasir. Itu pembahasan kita sebelumnya daripada kitab Bidayatul Hidayah ini. Jadi ada si Salim, ada si Rabih, dan ada si Khasir. Itu pembahasan kita sebelumnya. InsyaAllah hari ini akan kita bahas tentang adab persiapan hendak melaksanakan salat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Adabul isti'dadu li sairis salawat. Adab isti'dad
persiapan lisairis salawat untuk mengerjakan seluruh atau segala salat. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Yanbaghi an tasta'idda, maka seyogyanya, sepantasnya, sewajarnya, hendaknya bahwa seseorang hendak melaksanakan salat zuhur pertama kali qabla zawal, sebelum zawal. Sebelum zawal, sebelum matahari pas di atas kepala. Kalau di atas kepala, kalau sudah dia melenceng dari kepala, itu masuk zawal. Tapi sebelum zawal, matahari sudah di atas kepala, itu termasuk zawal itu. Apa? Fataqaddamal qailulah, hendaklah dia tidur kailulah. Jadi sebelum jam 12 dianjurkan kita tidur dulu. Sebelum salat zuhur tidur tadi namanya tidur kailulah namanya. Jadi dianjurkan, tapi sebelum matahari di atas kepala kita. Sebelum matahari setentang kepala kita, kita dianjurkan tidur. Nama tidur itu tidur kailulah namanya. Kalau ada nama orang kailulah, berarti orang tu pelolok. Tidur, namanya kailulah dia. Kailulah itu tidur, tidur yang bagus. Ainau min fi nisfin nahar, tidur separuh siang. Mungkin boleh kita katakan tidur kailulah itu dari jam 10 sampai jam 12. Atau dari jam 11 sampai jam 12. Wahia sunnatun fi ghairi yaumil jum'ah, dia itu sunnah. Tidur kailulah tadi hukumnya sunnah, tapi tidak pada hari Jumat. Kalau hari Jumat hukum kailulah makruh. Kenapa tidak dianjurkan di hari Jumat tidur kailulah? Karena hari Jumat itu hari, di siang hari itu banyak amal yang mesti harus kita kerjakan. Salawat, baca surah Al-Kahfi, berzikir, bertasbih, banyak. Makanya oleh karena itu di siang hari Jumat tidak dianjurkan seseorang untuk tidur kailulah. Jadi apa nama tidur itu? Tidur kailulah. Jadi pertama, qabla zawal, sebelum matahari di atas kepala kita, setentang kepala, kita dianjurkan untuk tidur. Nama tidur itu tidur kailulah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. In kana lakal qiyama fil lail, jika engkau ingin melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, maka bagus engkau melaksanakan kailulah, kata Imam Ghazali. Au sahrum fil khair, atau engkau akan mudah melaksanakan amal kebaikan nanti di malam hari. Itu kata Imam Ghazali. Fa inna fiha ma'unat, maka sesungguhnya tidur kailulah itu membantumu di atas qiyamul lail. Mudah kita bangun malam, enak kita bangun di malam hari kalau kita ada tidur kailulah. Boleh kita praktekkan nanti. Antum tidur jam 11 sampai jam 12, atau antum tidur jam 10 sampai jam 12 siang, sebelum matahari pas di tentang kepala kita, tidurlah. Terasa nanti di malam hari antum akan bangun. Kalaupun antum tak bangun jam 2, jam 4 antum akan bangun. Kalaupun jam 4 tidak, jam 4.15 pasti antum bangun. Dan itu berat mata untuk tidur lagi. Coba boleh dipraktekkan. Tidur kailulah itu tidurnya orang-orang saleh. Tidur para salafus saleh, tidurnya orang-orang saleh adalah tidur kailulah. Kalau tidur orang penyogan, pemalih, bila? Subuh. Subuh tu lalu orang pemalih tu. Saya salat, saya subuh tu Ustaz, tapi habis subuh tu saya tidur pemalih je baru tu. Memang tak boleh kita lagi tidur. Hendaknya kalau dah subuh tu jangan tidur lagi. Orang kita, saya bangun saya subuh tu Ustaz, tapi habis salat subuh tu tidur saya lagi Ustaz. Itu tidur pemalih tadi tu. Kalau tidur orang soleh, kailulah tidurnya. Kapan kailulah itu? Waktu sebelum matahari tergelincir, sebelum matahari di atas kepala kita, maka dianjurkan kita untuk tidur. Tidur tadi bernama tidur kailulah, tidurnya orang-orang soleh. Boleh kita praktekkan. Tapi kalau orang yang tak berkantor, kalau orang yang kerja di kantor, marah bosnya nanti. Pergi lolo, angkat sikut tapi kau jogo kata dia. Sunnah ni sunnah kata kita kan. Bos tak faham, marah pula kita ke bos ni jelek sama-sama ya.
Bos tak faham, ini tidur kailulah ni, ini tidur sunnah bos. Yalah, nak apalah, tidurlah ni. Besoknya buat surat pemberhentian kita lagi. Kadang orang-orang kita kadang lain pula, kadang lugu-lugu kadang lain pula. Ditegur, letakkanlah sesuatu tu pada tempatnya. Kalau sedang bekerja kita berhenti, janganlah tidur. Kalau tak bekerja kita barulah tidur dengan tidur kailulah. Atau kita yang punya perusahaan, banyak bawahan kita, kita terapkan, kita dari jam 11 off, tak ada kerja sama sekali, dari jam 11 sampai jam 12 kita tidur kailulah. Itu baru mantap itu. Itulah, mudah-mudahan antum jadi bos semuanya. Daripada jadi anak buah lolok kailulah, nak boleh adanya dah. Apa cara? Kau tidur atau kerja ni katanya. Tapi kadang kita di saat-saat itu tak pula tidur, kadang handphone, tengok handphone, buka handphone, akhirnya jadi kita tidur. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Hujjatul Islam, jadi kata beliau bahawa sebelum salat zuhur qabla zawal, sebelum matahari tadi di atas kepala, maka hendaklah seseorang tidur qailulah. Jika ia bangun di malam hari, jika ia tahajud di malam hari, atau kalaupun dia tak tahajud di malam hari, mungkin dia bisa memutalaah kitab pelajarannya, mengulang pelajarannya, atau mungkin dia bisa membaca Quran di malam hari, itu akan membantu di tidurnya qailulah tadi. Tidur qailulah, tidur menjelang matahari di atas kepala kita, itu hukumnya sunnah. Fiha ma'unah, tidur kailulah itu membantu kita untuk qiyamul lail. Jadi tahajud malam tu badan enak, badan segar. Jadi Nabi, kalau kita tengok dalam Syama'il Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmizi, kita tengok dalam beberapa riwayat-riwayat hadis, Nabi tu tak lama tidur. Nabi tak lama tidur. Cuman tidur Nabi tu tidurnya berkualitas. Letak tidur Nabi tu berkualitas. Habis isya, wirid, zikir sejenak, habis tu tidur baginda Nabi. Nanti bangun pula nanti sepertiga malam, kemudian sampai subuh, sampai syuruk, sampai duha, sampai nanti tidur pula kailulah. Jadi tidur tu tidur kualitas, tak begitu lama. Kita lolok lama tapi nak ada berkualitas lah, makanya nak ponek taruh mengantuk aja mata tu taruh. Karena tidur kita tak ada tidur yang berkualitas. Waktunya maksudnya. Kama anna fis sahur ma'unatun ala siyamin nahar. Kata Imam Ghazali, sebagaimana makan sahur itu membantu di atas orang yang berpuasa di siang hari. Ya kan? Kita makan sahur, terbantu tak kita makan sahur ini dengan kita puasa di siang hari? Terbantu. Kalau tak makan sahur jam 9 tadi perut dah terasa sakit, dah mulai berbunyi-bunyi. Kalau tak sahur, kalau sahur jam 9 tu masih biasa itu. Jam 2 masih biasa, paling yang agak mulai dampaknya jam 5. Sahur itulah dianjurkan oleh syariat. Untuk apa sahur? Untuk bisa membantu puasa di siang hari. Seperti itu pula lah tidur qailulah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tidur qailulah seseorang akan membantu ringan untuk melaksanakan salat qiyamul lail, salat tahajud. Wal qailulah min ghairi qiyamu bil lail kasahur min ghairi siyam. Qailulah min ghairi qiyam, dia tidur qailulah, tidur dia qailulah tapi tidak dia pakai untuk qiyamul lail. Samalah orang yang makan sahur tapi tak berpuasa. Dia makan sahurnya tapi tak puasa dah. Apa dia makan sahur? Tak ada dah. Makan sahur amat makan sahur dan katanya lah. Tak ada, dia tak puasa. Orang yang ada tidur qailulah tapi tidak qiyamul lail di malam hari, kata Imam Al-Ghazali, samalah dia dengan orang yang makan sahur tapi dia tidak berpuasa. Jadi kalau begitu rugi dia ustaz, rugilah. Rugi kita. Begitu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi ista'inu bil qailulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis. Riwayat dalam rawahul Abu Daud, Imam Abu Daud merawikan hadis, kata Nabi ista'inu bi qailulah.
Jadikanlah kailulah tu membantumu ala qiyamul lail, di atas qiyamul lail tahajud, wasahuru ala siyamin nahar, dan sahur itu makan untuk memudahkan puasa di siang hari. Kan jelas ini. Wan tamru waz zabib ala bardis syita. Zabib kurma yang kering, tamar kurma anggur kering dengan anggur basah. Itu bagus sekali untuk kesehatan kita. Baik, qala lanjutkan oleh Imam Al-Ghazali. Fa in qal fajtahid an tastayqadh qabla zawali wa tatawadda, maka engkau setelah itu, maksudnya setelah qiyamul lail, hendaknya setelah tidur qailulah, ni masih di waktu zuhur, hendaklah engkau bermujahadah untuk bangun. Ni untuk bangun lagi. Jangan tidur enak, bangun susah. Jadi mestinya harus dipaksa. Makanya oleh karena itu tidur itu sebelum zawal, sebelum matahari di atas kepala. Tapi kalau matahari sudah di atas kepala, makruh kita tidur. Kenapa makruh? Dikhawatirkan zuhur kita terlewat nanti. Apalagi kalau mimpi lomak pula, tidak ada cerita lagi. Jadi tengok dulu kalau nak tidur qailulah, tengok dulu tidur kita. Tidurnya tengok matahari di atas kepala matahari, jangan tidur lagi. Tapi kalau belum di atas kepala matahari tadi, tidurlah kita, tidak mengapa. Tapi kalau tidur bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali, fajtahid, maka engkau hendaknya bersungguh-sungguh untuk bangun qabla zawal, sebelum pas matahari tentang kepala tadi, bangun. Wa tatawadha, dan hendaklah engkau berwudu. Wa tahdurul masjidah, dan engkau hadir ke masjid berwudu. Ini orang belum azan, orang belum azan kita sudah berwudu dan kita berjalan atau hadir ke masjid. Inilah dalam hadis Sunan Tirmizi, hadis daripada Imam Abi Daud, hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal, hadis riwayat Umamah Al-Bahili. Apa bunyi hadis? Man masya ila salatil faraid, siapa yang berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat fardu dan dia dalam keadaan bersuci, maka dia mendapatkan pahala haji. Ini dia. Disuruh kita berwuduk di rumah, bukan berwuduk di masjid. Jadi salat fardu, salat apapun kalau kita nak ke masjid, berwuduklah di rumah, jangan di masjid berwuduk. Kenapa Ustaz? Ini bunyi hadis tadi dijelaskan bahawa kalau kita berwuduk di rumah, kemudian berjalan ke masjid, pergi ke masjid salat fardu, maka kita sama mendapatkan pahala haji yang berihram. Itu di dalam hadis sahih. Kemudian qala, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, berwuduklah engkau, maksudnya berwuduk kita di rumah. Setelah itu, ini belum masuk waktu ni, kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam Muraqqilah Ubudiyahnya, qabla dukhulil waqti salah, sebelum masuk waktu salat. Belum masuk waktu salat lagi kita dah berwuduk. Setelah berwuduk kita langsunglah kita pergi ke masjid. Itu sunnahnya. Jadi jangan tunggu azan baru ke masjid. Kita azan baru ke masjid. Kalau belum azan belum kita ke masjid, salah itu. Mestinya orang belum azan kita sudah ke masjid. Itu sunnahnya. Jadi belum azan orang lagi, kita dah ke masjid. Itu kita besar dapat pahala. Jangan orang tunggulah azan. Rupanya sambil nunggu azan tadi tidur. Apa lagi? Tertidur, akhirnya tak jadilah kita pergi ke masjid. Begitu dia. Qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu. Okey, dilanjutkan. Qala wa tantazirul muazzin, kemudian engkau tunggulah orang azan. Tunggu azan. Jadi datang kita ke masjid, berwuduk kita, datang ke masjid, kemudian tunggulah orang azan. Tunggu azan. Bagaimana orang azan belum dia azan? Fatajibahu, kalau dia sudah azan jawab azannya. Kalau dia sudah azan jawab azan. Jadi pas tiba kita nak ke masjid, sebelum masuk waktu, kata Imam Al-Ghazali, fatusalli tahiyatul masajid, maka hendaklah engkau salat sunat tahiyatul
masjid. Jadi pergi kita ke masjid, salatlah kita dengan salat sunat tahiyatul masjid. Begitu dia. Kemudian tunggulah suara azan. Tunggulah suara azan, fatajibahu, kemudian jawablah daripada panggilan azan tadi. Thumma taqum. Kemudian setelah selesai azan, kita dianjurkan menjawab azan. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Itu sunnah hukumnya itu. Jadi makanya kalau orang sudah azan, la salata wala qira'ata. Kalau azan sudah dikumandangkan, tak ada lagi salat. Jangan salat dulu. Orang azan jangan kita salat. Orang azan jangan baca Quran. Ini banyak jemaah yang tak faham kadang. Orang azan dia baca Quran juga. Orang azan dia berzikir juga. Kalau azan, la salata wala qira'ah. Iza azanal muazzinu wala qira'ata wala zikra. Apabila azan dikumandangkan, maka tidak ada yang membaca Quran dan tidak ada pula yang berzikir. Jadi mestinya dengar suara azan tadi. Wala salata wala qira'ah wala zikra. Tidak boleh salat, tidak boleh baca Quran dan tidak boleh berzikir. Ini kalau salatnya belum dimulai. Tapi kalau sudah dimulai salat, ketika pertengahan salat kemudian orang azan, maka tetap lanjutkan salat kita. Jadi ketika kita salat, pertengahan kita salat, orang azan, tetap lanjutkan daripada salat kita. Tapi kalau orang sudah azan, kita belum salat lagi, kita sengaja pula ketika azan itu kita salat, itu yang tak dibolehkan. Itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah selesai azan, jawab azan, kemudian setelah itu baca doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Orang salafi marah betul membaca doa tu kalau lengkap-lengkap macam tu. Marah betul ya. Itu tak ada di hadis Nabi kata. Ngapa banyak kali tambahannya? Doa tambahan apa salahnya? Sama dengan Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sampai sana saja. Wa'fani tak ada. Wa'fani tambahan ulama fikih. Tapi bolehkah? Boleh doa. Semakin panjang doa semakin elok, tak apa-apa. Tak sesuai dengan hadis Nabi, tak sesuai dengan itu. Bukan yang menambah, itu bukan kelas-kelas orang sembarangan. Yang menambah tu ulama, yang menambah tu wali min auliyaillahis salihin. Jadi samalah halnya dengan doa setelah azan tadi. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Setelah itu baca salawat separuh terakhir, salawat di rakaat di tasyahud akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dalam riwayat hadis, la yaruddud du'a'u illa ba'dad azan. Tidak akan ditolak doa seseorang apabila dia berdoa setelah azan. Jadi setelah azan tu baca doa, kemudian sampaikanlah hajat kita, apa hajat kita kepada Allah. Belum kita berbini lagi, belum punya isteri, belum nampak jodoh lagi, yang berdoa ketika tu, ya Allah. Setelah azan doa, ya Allah berikanlah jodoh kepadaku ya Allah. Tahun ni, iya tahun ni kalau bisa. Corona, caklah corona. Pokoknya doa setelah azan itu mustajab doa. Doa dikabulkan betul setelah azan. Maka banyak para salafus saleh dahulu kala memakai doa-doa, mengamalkan doa-doa setelah selesai azan. Jadi dah selesai azan, tantazirul muadzin fatajibahu thumma fatasalli, maka salatlah seseorang dengan 4 rakaat. Ini salat sunat rawatib, salat sunat sebelum zuhur, salat sunat aqbaz zawal,
Jadi setelah zawal maksudnya dah masuk waktu zuhur, dah setelah selesai azan, maka kita dianjurkan untuk solat sunat. Berapa rakaat? Dianjurkan solat sunat 4 rakaat. 4 rakaat. Dengan 1 salam kah atau dengan 2 salam? Bitaslimatin wahidatin. Boleh dengan 1 salam, boleh juga dengan 2 salam. Mazhab Syafi'i mathna kasairi nawafil. Mazhab Syafi'i bagusnya solat sunat tu memang 2-2. Jadi 2-2 kita buat. Jadi 4 rakaat dengan 2 salam. Kalau kita buat 4 rakaat dengan 1 salam qabliyah zuhur, boleh juga. Tidak ada masalahnya. Boleh. Nak 2 salam kita salat 4 rakaat boleh. Nak 1 salam salat qabla zuhur juga dibolehkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana sallallahu alaihi wasallam yatuluhunna wa yaqulu hadzal waqtu taftahu fihi abwabus sama'. Nabi membaguskan dan melamakan salat 4 rakaat sebelum zuhur itu. Kata Nabi, waktu ini adalah waktu yang dibukakan pintu langit, maka aku ingin ketika dibukakan pintu langit itu amalku diangkat. Itulah dah fi amalun salih. Dan aku menginginkan ketika pintu langit itu dibuka dan aku sedang mengamalkan amalan salih. Jadi bagus kita salat kita 4 rakaat sebelum salat zuhur. Itu bagus sekali dia. Jadi dalam riwayat hadis disebutkan itu ketika itu pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka. Maka aku ingin ketika pintu langit, pintu rahmat itu dibuka dan aku sedang melakukan amalan soleh. Hadis itu riwayat Abi Ayyub Al-Ansari. Wa hadhil arba'atu qabla zuhri sunnatun muakkadah. Dan inilah salat yang 4 sebelum zuhur itu sunnah muakkad. Dan ini pendapat yang rajih. Jadi kalau sunnah muakkad berarti kuat sekali pendapat yang mengatakan itu hukumnya sunnah. Jadi rugi kita kalau kita tidak salat qabliyah zuhur. Jadi ada kesempatan kita salat sunat qabliyah zuhur, salat sunat kita. Jangan kita tinggalkan, rugi kita. Karena hukumnya sunnah muakkad. Kama fil ihya wa hadha huwa al-mu'tamad. Fa fil khabar al-warid an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna man salahunna, siapa yang salat dia sebelum zuhur 4 rakaat, fa ahsinu ruku', dia baguskan rukuknya, dia baguskan sujudnya. Maksudnya ketika rukuk dia baca tasbih, ketika sujud dia baca tasbih. Shalla ma'ahu, maka salat bersama orang itu 70.000 malaikat. Yastaghfiruna lahu ilal lail, malaikat yang 70.000 tadi mohon ampun kepada Allah untuk orang itu sampai malam hari. Kan rugi kita kalau tak salat. Jadi kata Nabi dalam hadis ini riwayat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, apa kata Abi Hurairah? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man salahunna, siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, fa ahsinu ruku', dia baguskan rukuknya. Ketika rukuk dia baca tasbih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ketika sujud dia baca pula subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Apa kata Nabi? Shalla ma'ahu 70.000 malak, maka salat bersama orang tadi 70.000 malaikat. Yastaghfiruna lahu ilal lail, yang malaikat 70.000 tadi mohon ampun kepada Allah untuk orang yang salat itu sampai di waktu malam. Jadi jangan tinggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Jangan tinggalkan. Amalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur tadi. Rugi kita. Bayangkanlah pahala yang pertama tadi, ganjaran yang pertama dibukakan pintu langit, kata Nabi dalam riwayat hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Pintu langit dibukakan, kemudian Nabi menginginkan ketika pintu langit itu dibukakan, Nabi ingin sedang melakukan amalan soleh. Itu hadis riwayat Abi Ayyub Al-Ansari. Hadis riwayat Abi Hurairah, orang yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, dia baguskan salatnya. Dia baca ketika rukuk tasbihnya, dia baca ketika sujud tasbihnya, maka salat bersama orang tadi 70.000 malaikat.
70,000 malaikat ni yastaghfiruna lahu ilal lail, mohon ampun kepada Allah untuk orang yang solat ini sampai malam. Sampai malamnya siap tu ndak leh. Besok zuhur wa ulang pula semayang 4 rakaat balik. Tibalah malaikat mendoakan kita balik. Besok siap zuhur kita ulang balik. Siap zuhur tu rupanya kita mati. Luar biasa. Sebelum zuhur solat 4 rakaat. Setelah pas zuhur solat 4 rakaat pula lagi. Meninggal dunia kita dah dapat 70,000 malaikat yang mendoakan kita sampai di waktu malam. Itu hadis riwayat daripada Abi Hurairah. An Anas radhiyallahu daripada Sayyidina Anas lagi. Jadi 3 hadis pertama Abi Ayyub Al-Ansari, yang kedua Abi Hurairah, yang ketiga Anas bin Malik. Apa man shalla qabla zuhri arba'an, siapa yang salat sebelum zuhur 4, ghafara lahu dhunubahu yaumahu dzalika, maka Allah ampuni dosanya sehari itu. Sehari itu Allah ampuni. Hadis Imam Tabrani. Jadi 4 rakaat itu, jadi sehari itu Allah ampuni dosa. Jadi kalau siap semayang sebelum zuhur tu kita 4 rakaat, berarti Allah mengampuni dosa kita sehari itu. Jadi walaupun Allah mengampuni dosa kita sehari itu, bukan berarti kita boleh berbuat maksiat sehari itu, enggak. Kau siap semayang sebelum zuhur, kau belum colek ayam kau. Berdosa tu, enggak adalah semayang sebelum zuhur sampai tadi kan. Karena kata Nabi, orang yang salat sebelum zuhur 4 rakaat maka Allah ampuni dosanya sehari itu. Bukan berarti setelah kita itu habis tu berbuat maksiat sebebasnya kita, tidak. Tapi maksud daripada dosa di sana adalah dosa-dosa kesalahan yang tidak kita sengaja. Ada ulama mengatakan itu daripada min saghairihi, daripada dosa-dosa yang kecil. Dalam hadis berikutnya, bila tahu banyak sekali pahala yang Allah berikan kepada kita. Thumma shallal fard. Jadi setelah selesai solat sunat 4 rakaat, kemudian seseorang tu solat fardu zuhur maksudnya, ma'al imam, bersama imam secara berjamaah. Thumma shalla ba'dal fard rak'ataini, kemudian setelah salat fardu zuhur tadi, salat pula lah dia lagi rak'ataini, 2 rakaat, fihima min rawatib, itu 2 rawatib. Jadi setelah zuhur, salat zuhur 2 rakaat. Ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat, tapi Imam Ghazali mengambil pendapat yang 2 rakaat. Muakkad as-sabitah al-waridah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Daud dan Imam Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah dan Imam Hakim juga, daripada Ummi Habibah. Ummi Habibah isteri baginda Nabi. Isteri baginda Nabi ada namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah radhiyallahu taala an. Katabna man hafidha, siapa yang memelihara, siapa yang membiasakan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, haramahullahu 'alan nar, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ai mana'ahu min dukhuliha, artinya tercegah dan terlarang dia masuk ke dalam neraka. Jadi amalkan itu. Allah haramkan kita daripada neraka kalau kita salat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat. Biasanya kebanyakan kita sebelum zuhur saja. Sebelum zuhur kita lakukan 4, dan setelah zuhur biasanya kita melakukan 2 rakaat saja. Padahal sunnahnya itu dilakukan juga 4 rakaat. Itu dia. Qala al-Imam al-Ghazali, ini kata Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah, qala al-Hujjatul Islam, kata Imam al-Ghazali rahimahullahu taala, yustahabbu ay yaqra'a, dianjurkan seseorang membaca pada salat sunat yang tadi ayat al-kursi, ayat kursi, wa akhir surat al-Baqarah, dan akhir daripada surat al-Baqarah. Surah al-Baqarah berarti dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, betul kan? Sampai terakhir daripada surah itu yang dianjurkan ketika itu, kata Imam Al-Ghazali, dan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah.
Wala tashtaghilu ila al-'asri illa bi ta'allumil ilm. Dan jangan engkau menyibukkan diri dengan sampai waktu asar kecuali dengan belajar ilmu. Maka ada pesantren-pesantren yang ba'da zuhur juga mengaji lagi. Jadi ba'da zuhur mengaji, tidak istirahatnya. Ini dia. Jadi antara zuhur dengan asar itu diisi dengan pengajian, diisi dengan majlis, diisi dengan pembacaan kitab, diisi dengan yang lain. Biasanya kadang orang kita zuhur ke asar tu banyak lolok biasanya tu. Karena lah siap makan. Kalau lah makan parit konyang. Kalau parit konyang orek mata lah kondu lah tu. Itu tidur. Tidur paling bangunnya nanti asar. Orang kita biasanya seperti itu. Tapi kalau di sini disebutkan bahwa habis zuhur tu mengaji lagi. Tapi kami dengan Syekh Ahmad Hajin, guru kami hafizahullah, ba'da zuhur tu kami mengaji lagi. Jadi nanti sebelum zuhur sedikit, habis zuhur start pula 3 kitab sampai asar. Jadi asar mengaji lagi 2 kitab sampai maghrib. Habis maghrib ngaji lagi 2 kitab sampai isya. Isya lagi ngaji kitab sampai jam 10. Baru balik pulang. Itu dulu waktu ana mengaji di Mesir dulu. Jadi sehari itu ada buka kitab dengan Syekh ada sekitar 10 kitab yang kami buka. Jadi sebelum zuhur itu ada 2 kitab. Setelah zuhur, antara zuhur dengan asar itu ada 3 kitab. Kemudian antara asar dengan maghrib 2 kitab. Maghrib dengan isya 2 kitab. Isya sampai jam 10 1 kitab biasanya itu kami khatamkan dengan kitab tasawuf itu. 10 kitab ngaji dalam sehari. Alhamdulillah. Dicari suasana seperti itu di Indonesia tak dapat. Ternyata di Mesir ada. Di Mesir di Universitas Al-Azhar, di Masjid Azhar di samping kuliah. Jadi Universitas Al-Azhar di sampingnya ada Masjid Azhar. Masjid Azhar itulah yang mencetak ulama sudah 11 abad lama ya. Sampai hari ini masih banyak Universitas Al-Azhar mengeluarkan ulama-ulama. Di antaranya Ustaz Abdul Somad. Di antaranya lagi banyak Mukhlis Hanafi, Quraisy Shihab, Syekh Nuruddin Banjari. Itu yang ulama Indonesia. Kalau ulama dunia tak terhitung lagi. Yusuf Qardawi, Syekh Said Ramadan Al-Buti, siapa lagi? Wahbah Zuhaili. Ulama-ulama dunia lahir dari Al-Azhar. Itu dari dulu lagi. Maka tak tertandingi Al-Azhar itu kalau dalam bidang ilmu agama. Ka'batul Ulum. Ka'bah itu kiblatnya ilmu. Kalau Ka'bah salat di Makkah, tapi kalau Ka'bahnya ilmu itu ada di Mesir di Universitas Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah Allah takdirkan ana al-fakir bisa di sana mengaji beberapa kitab yang ana khatamkan dengan masyayikh, dan mudah-mudahan anak-anak kita pun bisa mengaji di sana insyaallah. Antum-antum pun bisa. Mana tahu nanti ada kesempatan tukar pelajar, kata dia kan, tukar pelajar majelis. Datanglah ke sana mengaji pula kita ke sana begitu dia. Madinah, Ustaz, Madinah baru berdiri, baru Universitas Madinah itu. Universitas Madinah baru berdiri. Universitas Jami' Qura, Ummul Qura Makkah baru berdiri. Universitas mana lagi? Dan itu dosen-dosen pertama ya, itu adalah diambil dari Universitas Al-Azhar. Jadi kalau ada orang membandingkan antara Al-Azhar dengan Madinah mana yang ancak, samonya membandingkan anak jamak dia. Mana ancak amak janak lah, sehebat-hebat anak pasti hebat amak lah. Pasti bagus lagi ibunya, pasti bagus ayahnya lagi. Gitu saja kalau menjawabnya. Enggak bagus Madinah lagi, Madinah gini-gini ya. Tu kadang payah je orang sok tahu tu kadang. Dia tak faham kadang tapi berkeras pula dia. Jadi bitaslimatin wahidatin, dengan taslimah yang satu. Jadi kata qala al-musannif rahimahullah, jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa yustahabu ay yaqra'a fi hadhihi nafilah, maka dianjurkan seseorang ketika membaca daripada nafilah, membaca daripada salat sunat tadi itu ayatul kursi wa akhir suratil Baqarah. Antum kalau ingin tahu gimana Madinah dengan Al-Azhar, boleh tanya dengan orang yang paling senior kuliah di Madinah, orang Riau, Ustaz Dr. Mawardi. Tanyalah ke beliau. Mana yang beliau rekomendasikan.
Padahal beliau S1, S2, S3 di Madinah. Tanya ke beliau mana yang beliau rekomendasikan untuk mengaji, di Madinah kah atau di Al-Azhar? Itu tahu. Beliau alim, orang berilmu beliau. Dakik lagi, malah beliau lama, beliau yang paling lama di antara teman-teman Madinah yang balik hari ini. Yang paling lama di Madinah itu Ustaz Mawardi, lama beliau di Madinah. Ada di Madinah itu 15 tahun, yang menetap saja 13 tahun, bolak-balik 15 tahun. Kalau mengigaunya sebenarnya bahasa Arab, mengigau itu tak bahasa acu je lah, walaupun orang acu. Mengigau itu tak bahasa acu itu. Wala tastaghil illa bil asr. Jadi engkau sibukkanlah diri engkau setelah salat zuhur tadi dengan ta'lim, dengan pengajian, au i'anatul muslim, atau dengan membantu saudara muslim. Ada saudara muslim kita bantu saudara muslim. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhih. Sesungguhnya Allah itu bersama hamba selagi hamba tadi melindungi daripada saudaranya. Maka oleh karena itu, kalau kita selesai belajar, dah selesai pengajian, maka sibukkanlah diri untuk membantu saudara muslim. Kalau dah selesai membantu saudara muslim, au qiraatul Quran, atau baca Quran, atau mencari ma'ayish. Ma'ayish ini kehidupan, mencari nafkah. Kita keluar untuk bisa menafkahi keluarga dan sehingga tidak menjadi fitnah untuk agama kita. Thumma shalla 4 rakaat qabla al-'asr. Kemudian masuk waktu asar. Tadi waktu zuhur dah selesai, persiapan waktu zuhur dah selesai, kemudian masuk kepada waktu asar. Thumma shalla 4 rakaat qabla al-'asri. Kemudian salatlah engkau 4 rakaat sebelum asar. Fahiya sunnatun muakkadatun, itu sunnah muakkad. Jadi salat sunat sebelum asar 4 rakaat itu sunat muakkad hukumnya. Setelah asar tak ada salat sunat setelah asar. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla 4 qabla al-asri. Maka mencintai oleh Allah akan seseorang yang salat dia 4 rakaat sebelum asar. Jadi orang yang salat 4 rakaat sebelum asar itu dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya kita membiasakan juga salat sebelum daripada salat asar. Cuma kebanyakan kita salat sebelum asar ni 2 rakaat, tidak sampai kepada 4 rakaat. Fajtahid ayyana laka du'auhu sallallahu alaihi wasallam. Maka berharaplah kita mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam birrahmat, dengan rahmah melakukan yang sunnah-sunnah. Jadi orang yang banyak menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dipastikan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tashtaghilu ba'dal 'asri illa bimithli ma sabaq. Dan jangan engkau sibukkan diri engkau setelah salat asar kecuali dengan ta'lim lagi, baca kitab lagi, mengaji lagi, baca Quran lagi kalau bisa. Kalau nak bantu manusia, wala yanbaghi ay yakuna awqataka muhmalah. Jangan sampai habis waktu engkau atau banyak waktu engkau yang kosong yang tidak terpakai. Fatashtagilu fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaqa. Maka hendaklah engkau menyibukkan dirimu dengan waktu-waktu yang bisa memberi manfaat, waktu-waktu yang bisa memberi faedah terhadap dirimu. Bal yanbaghi an tahasabu nafsak. Dan malahan hendaknya engkau selalu mengintrospeksi dirimu, hendaknya engkau selalu mengkoreksi dirimu setiap hari. Apakah banyak waktu yang kosong, apakah banyak waktu yang tak terpakai? Hendaklah kita seperti itu. Wa tarattaba awradak. Dan hendaklah seseorang itu membiasakan wiridnya. Apa wirid? Zikir pagi petang, baca, amalkan, jangan ditinggalkan. Amalan siang malam kita amalkan itu, baca doa-doa, wirid-wirid, zikir. Biasa kita membaca Ratibul Haddad, baca. Biasa kita membaca Hizbul Bahar, baca. Biasa kita membaca Hizbun Nasar, baca. Fi laili wan nahari wa ta'inu li kulli waqti syaghalan li ta'addudihi. Dan hendaklah kita
mempersiapkan waktu kita selalu untuk melaksanakan ibadah. Wala tu'athar fihi siwa wa bidzalika tadhharu barakatil awqat, sehingga nampak keberkahan waktu-waktu kita itu. Nampak ada perubahan antara hari ini dengan hari sebelumnya. Nampak setiap hari perubahan waktu yang kita lakukan. Barakatil awqat, sehingga kita dapat keberkahan waktu. Fa amma idza tarakta nafsaka, maka apabila engkau meninggalkan amalan-amalan yang berguna, tak ada amal yang ia kerjakan dalam sehari itu, maka tak ubahnya lah kita seperti bahaim. Bahaim binatang ternak. Binatang apa le manfaatnya, apa le kehidupannya, apa ndaknya bertambahnya. Binatang ternak ada bertambah kehidupannya dalam sehari? Tak ada. Model itu aja nya kerbau tu ya. Tak ada. Kerbau, sapi, kambing tak ada perubahan kehidupannya. Pernah antum menengok hari ini kerbau tu mandi, besok kerbau pergi bekerja. Pernahkah kita nampak? Tak. Tak ada. Tak ada perubahan di diri kerbau itu. Maka kalau seorang manusia yang tidak ada perubahan pada dirinya, maka dirinya samalah seperti bahaim. Bahaim samalah seperti binatang ternak. La tadri bima tashtaghal, tak tahunya apa yang akan ia kerjakan lagi. Ialah kerbau, memang itu aja kerjanya. Makan, tidur, tercirik, makan, tidur, tercirik, makan, tidur, tercirik. Kerbau tak tahu lagi apa yang akan dia kerjakan. Fi kulli waqtin fa yanqada akthar awqati da'i'a, maka kalau kita samalah seperti itu, maka berapa banyak waktu-waktu kita yang terbuang, berapa banyak waktu-waktu kita yang tercampakkan. Wa ukitika umruka, waktu itu adalah umur kita. Waktu, umur. Kalau waktu banyak terbuang, berarti umur kita banyak pula lah yang terbuang. Begitu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa amruka ra'sul malaka alih, dan umur engkau itu adalah pokok daripada kerja engkau. Ketika umur kita tak ada banyak kita bawa ibadah, ketika umur sia-sia saja, maka tidak akan mungkin seseorang itu berlaba. Sama pokok modal, nak pulang modal lah. Tak ada untungnya, pas-pasan saja. Wa alaihi tijarat, jadi umur engkau itu adalah modal daganganmu. Modal dagangan umur. Sekarang umur ni dah terbuang, modal dah terbuang, tak kemana-mana modal ni terbuang, berarti kita rugi, tidak beruntung. Maka bagaimana engkau akan beruntung dalam perdaganganmu, sedangkan modalmu sudah engkau buang kemana-mana? Itu dia. Jadi hebat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Umur tu modal. Jadi umur kita modal. Jadi kalau modal sudah kita buang kemana-mana, mungkin tak kita akan mendapatkan untung? Tak. Kita berjualan. Belum lagi modal ni kita belikan ke barang. Belum lagi modal ini kita jadikan usaha. Modal ni dah kita buang kemana-mana. Mungkinkah usaha kita akan beruntung? Tidak akan mungkin. Seperti itulah umur. Umur kita modal, dan modal itu sudah kita buang kemana-mana, maka kita tidak akan beruntung daripada perdagangan kita. Seperti itulah kehidupan kita. Fa kullu nafsin min anfusika jawharah la qimatan laha, maka setiap diri daripada diri kita ini adalah permata, intan yang mahal, tidak ada qimat, tidak ada harga yang bisa menawarnya. Idla baddala lahu, karena tidak ada penggantinya. Fa idza fata fala auda lahu, maka kalau waktu itu telah berlalu, tidak akan bisa kembali lagi. Ya, waktu kemarin tak bisa kita bawa sekarang lagi, habis, selesailah. Berarti rugilah kalau kita tidak memanfaatkannya. Fala takun kal hamkil maghrur, maka janganlah engkau seperti orang-orang bodoh yang tertipu, kata Imam Al-Ghazali. Alladzina yafrahuna kulla yaum, mereka bergembira setiap hari dengan bertambah harta mereka, tapi mereka lupa berkurang umur mereka. Orang setiap hari bertambah harta, usaha dibuka lagi, ada ruko, dibuat usaha lagi, ada kebun ditambah luasnya lagi, tapi dia lupa, kata Imam Al-Ghazali, bahwa umur dia tambah kurang. Harta tambah banyak tapi umur bertambah kurang. Itu orang yang tertipu, kata Imam Al-Ghazali. Faya khair fi mali yazid wa amruka yankus,
hartamu memang bertambah tapi umurmu berkurang, fala tafrah, janganlah engkau gembira kalau kondisimu seperti itu, tapi bergembiralah illa bi ziyadatil ilmi, dengan bertambah ilmu setiap hari, au amalun salih, atau bertambah amal kebaikan setiap hari, fa innahuma rafiqaka, maka sesungguhnya ilmu dan amalan saleh itu sahabatmu nanti di kuburmu. Ini dia nasihat Imam Ghazali. Jadi tak perlu kita bertambah daripada harta, ternyata ilmu dan amal tak bertambah. Nah, padahal yang akan menjadi sahabat kita nanti adalah ilmu dengan amal soleh. Ilmu satu, amal soleh satu, itulah yang akan menjadi sahabat kita nanti ketika kita meninggal dunia. Itulah yang menyelamatkan daripada kubur kita. Hadza wabillahi at-taufiq. Jadi kata di sini, haitsu yatakhallafa anka ahlak, padahal harta yang kita cari tadi, keluarga kita, ahli kita, itu mereka berselisih setelah meninggal kita. Mereka berkelahi setelah meninggal kita, mereka cekcok, mereka tak baik lagi setelah meninggal kita. Sedangkan teman yang menemani kita adalah ilmu dan amal soleh. Maka kita berharap kepada Allah, setiap kita duduk di majlis ilmu, itulah yang akan menemani kita ketika kita mati nanti. Setiap amalan soleh yang kita lakukan, itulah yang akan menemani kita nanti ketika kita meninggal dunia. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung di pengajian berikutnya tentang iza azfarati syams, ketika matahari mulai kemerah-merahan. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kita belajar agama dan kita sendiri? Otodidak. Kalau belajar agama dengan otodidak bahaya. Kata Imam Malik, man la syaikha fa syaitanu syaikhuhu. Orang yang tak memiliki guru maka dikhawatirkan syaitanlah gurunya. Jadi kita khawatirnya dengan belajar agama otodidak. Kita beli buku, kita baca saja, tapi tanpa pendampingan seorang murabbi, tanpa pendampingan seorang syekh, fa syaitanu syaikhuhu. Dikhawatirkan nanti syaitan guru kita. Begitu dia. Jadi bagusnya silakan baca buku, tapi ketika hal-hal yang agak ragu, ketika hal-hal yang agak berat rasanya, jangan kita telan kecuali setelah kita tanyakan kepada guru atau pembimbing kita. Begitu dia. Baik, ada yang lain? Silakan. Bagaimana kalau kita memberikan nasihat Qabla Jum'an? Jelas hadis. Di dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari, dalam hadis sahih Bukhari riwayat Abdullah ibn al-Muzaffar. Abdullah ibn al-Muzaffar dalam hadis sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, baina azainainis salah, di antara dua azan ada salat. Ulama mengatakan dua azan di sana adalah azan dan iqamat. Jadi azan satu, iqamah satu. Jadi karena azan dikumandangkan, kemudian setelah itu ada qamat nanti walaupun ada khutbah, maka dianjurkan kita untuk melaksanakan salat. Jadi tetap dianjurkan kita salat sunat sebelum Jumat. Itu dalil dalam hadis sahih Bukhari. Itu dia. Jadi kapan kalau itu tu pasnya memang di dua kali azan. Kalau satu kali azan tak bisa kita salatnya. Kalau sekali azan tak bisa. Afdal mendengarkan khutbah dibandingkan kita salat sunat lagi. Kalau dua azan di masjid itu, maka kita bisa melaksanakan salat sunat qabliyah Jumat. Tapi kalau satu kali azan tak bisa. Ada yang lain? Tidak ada. Alhamdulillah lah paham. Antum mengaji sini? Baru sekali ni hadir? Besok jangan ketawa-ketawa kalau mengaji lagi ya. Mengaji di sini tak ada ketawa.
Ketawa itu ada tempatnya. Saya perhatikan antum dari tadi sibuk nengok handphone, sibuk ketawa. Antum harus baca majelis, adab-adab hadir di majelis ini. Ya. Kami bukan kitab ini saja yang kami pelajari, dah banyak kitab dari sini. Dah banyak. Dah 3 tahun kami ngaji. Dah 3 kitab yang kami khatamkan. Saya perhatikan antum tadi nengok handphone, ketawa-ketawa, nengok handphone, ketawa-ketawa, bercakap kiri kanan. Saya biarkan saja, cuman itu tidak adab. Kalau orang mengaji, duduk, simak guru, dengarkan, itu baru mengaji namanya. Silakan. Kapan qabliyah itu dianggap masih adakah salat qabliyah setelah iqamat? Kalau seandainya kita di rumah sedang salat qabliyah, itu masih ada? Baik, terima kasih. Jadi bagus. Jadi pertanyaannya, apakah ada salat sunat qabliyah itu walaupun kita sudah salat qabliyah di rumah? Jadi kita sudah salat sunat qabliyah di rumah, kemudian kita ke masjid. Rupanya di masjid orang belum azan. Ya, seperti itu kan? Seandainya kita salatnya enggak jamaah di masjid, tapi di masjid sudah azan, sudah iqamah. Bolehkah kita salat sunat qabliyah di rumah gitu? Ya. Jadi orang sudah azan, kemudian setelah orang sudah azan di masjid, kita salat di rumah, kita tak salat ke masjid. Kemudian orang dah qamat, orang sudah salat umpamanya. Boleh tak kita salat sunat qabliyah dulu di rumah, baru kita salat sunat, baru kita salat wajib? Bolehkah? Boleh, tidak mengapa. Jadi salat sunat qabliyah itu bukan salat sunat sebelum waktu masuk bagi orang banyak, tapi bagi diri kita. Jadi karena kita belum solat, maka masih berhak kita untuk solat sunat qabliyah. Jadi tidak mengapa. Maka samakah mendapatkan pahala dengan solat sunat sebelumnya? Sama. Jadi umpamanya orang di masjid kan sudah solat sunat qabliyah itu. Orang di masjid sudah solat sunat qabliyah dan solat fardu malah orang di masjid. Kita belum. Kemudian kita solat sunat qabliyah di rumah. Sama pahalanya, sama. Termasuk hadis tadi. Jadi hadis tadi itu tidak mesti kita lakukan di masjid. Kalau di rumah pun kita lakukan hadis tadi, insya-Allah kita masih sama mendapatkan 70.000 malaikat yang beristighfar untuk kita sampai di waktu malam. Jadi masih boleh kita melakukan solat sunat qabliyah di rumah walaupun orang di masjid sudah melaksanakan solat fardu. Begitu dia. Ada yang lain? Tidak ada. Baik, itulah kajian kita. InsyaAllah subuh besok kajian Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin di Masjid Al-Huda Ronggo Warsito. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa sayyidin